Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Karissa Tiswiafinansa dengan NIM 24014211017. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari PPT saya untuk mengikuti ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Pendidikan Seni Rupa. Kali ini saya akan membahas tentang pendekatan pembelajaran seni rupa. Nah, yang pertama ini kita akan membahas tentang apa sih itu DBIE. DBIE atau Discipline Based Art Education merupakan rangka konsep dan pendekatan ke arah menstrukturkan pembelajaran seni agar lebih teratur dan sistematis. Karena itu akan memudahkan untuk pemahaman terhadap pendidikan seni. Rangka konsep ini diasaskan dan dikembangkan oleh Getty Center pada awal 1980-an. Tujuan dari DBI itu sama dengan pengertian dari apa itu DBIE. Kemudian kita akan membahas tentang karakteristik dari DBIE. Karakteristik dari DBIE atau Discipline Based Art Education itu adalah untuk menekankan status seni rupa sebagai disiplin yang mana bahwa produksi studio, kritik seni dan sejarah seni dan estetika dapat diintegrasikan. Kemudian ada kelebihan. Kemudian kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari DBIE ini. Kita akan membahas tentang kelebihan dari DBIE terlebih dahulu. DBIE, Discipline Based Art Education, memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, yaitu keterampilan untuk berpikir keras. Melalui kritik seni ini, siswa dapat belajar menganalisis dan mengevaluasi karya seni, mengembangkan kemampuan berpikir kritis yang dapat diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu. Kemudian ada apresiasi estetika. Hal ini, melalui studi estetika, siswa dapat belajar tentang konsep keindahan dan nilai yang artistik. Ini membantu mereka untuk mengapresiasi berbagai bentuk ekspresi anak. Kemudian, kreativitas dan ekspresi diri. Produksi seni memberikan kesempatan siswa untuk mengekspresikan diri mereka melalui berbagai media seni dan juga mendorong kreativitas serta inovasi. Kemudian yang ketiga ada pendidikan berkarakter. Ini melalui eksplorasi tema-tema estetika dan moral dalam seni, siswa dapat belajar tentang nilai-nilai seperti empati, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan. Kemudian membahas tentang kekurangan dari DBIE. Meskipun Discipline Based Art Education atau DBIE ini memiliki banyak kelebihan yang sudah saya tadi sedikit jelaskan, namun ada juga kekurangan atau tantangan yang mungkin akan dihadapi dalam konteks pembelajaran pada abad ke-21 ini. Salah satu kekurangannya yaitu kurikulum yang padat. Pendekatan DBIE ini mencakup 4 komponen utama. Yang pertama ada kritik atau kritik seni, kemudian sejarah seni, estetika, dan produksi seni. Yang mana ini bisa membuat kurikulum menjadi sangat padat dan sulit untuk diintegrasikan
sepenuhnya ke dalam jadwal pembelajaran yang sudah sangat sibuk ini. Kemudian yang kedua, kurangnya fleksibilitas. Struktur dari DBIE yang kaku bisa menjadi penghalang bagi inovasi dalam pengajaran seni dan membatasi kemampuan guru untuk menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Kemudian yang ketiga ada keterbatasan sumber daya. Ini mengimplementasikan DBIE secara efektif, membutuhkan sumber daya yang memadai, termasuk guru yang terlatih, materi dan fasilitas yang tepat, yang mungkin itu tidak tersedia di semua sekolah. Kemudian yang terakhir ada pendekatan teoritis yang berlebihan. Jika terlalu banyak penekanan pada teori dan analisis dapat mengurangi waktu yang tersedia untuk beraktivitas kreatif serta produksi seni yang praktis, yang juga penting dalam pendidikan seni. Kemudian penerapan dari DBIE. Bagaimana sih penerapan dalam DBIE untuk konteks pembelajaran pada abad ke-21? Penerapan disiplin Based Art Education atau DBIE dalam pembelajaran abad ke-21 ini memerlukan adaptasi untuk memerlukan kebutuhan dan tantangan zaman. Salah satunya menggunakan sistem integrasi teknologi digital. Yang mana ini akan dibagi menjadi dua, yaitu penggunaan media baru. Hal ini memanfaatkan teknologi digital seperti software desain grafis, aplikasi seni digital, dan platform media sosial untuk produksi seni dan kritik seni. Yang kedua ada pembelajaran online. Menyediakan akses ke kursus seni online, webinar, dan sumber daya digital lain untuk memperkaya pembelajaran seni. Kemudian ada pendekatan interdisipliner. Ini juga dibagi menjadi dua, yang utama ada menghubungkan dengan mata pelajaran lain dan proyek STEM atau sains, teknologi, teknik, dan matematika. Kemudian ada penekanan pada keterampilan pada abad ke-21. Pengembangan keterampilan berpikir kritis serta berkolaborasi dan komunikasi. Hal ini akan melibatkan siswa dalam analisis dan mengkritik seni yang mendalam untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan evaluatif, serta mendorong proyek-proyek seni kelompok yang membutuhkan kolaborasi dan komunikasi efektif antar siswa. Kemudian kita akan membahas yang kedua, yaitu tentang SAIE. Apa sih itu SAIE pada pembelajaran abad ke-21? SAIA atau Social Engaged Art Education adalah pendekatan pendidikan seni yang meningkatkan keterlibatan sosial dan komunikasi dalam proses pembelajaran seni. SAIA ini menempatkan seni sebagai alat untuk perubahan sosial, kesadaran kritis, dan partisipasi aktif dalam masyarakat. Kemudian tujuan tujuan dari SAIA ini yang pertama, ini akan mencakup aspek yang berkaitan dengan perkembangan individu, komunitas, dan masyarakat secara keseluruhan. Meningkatkan kesadaran sosial. Hal ini siswa dapat pemahaman tentang isu-isu sosial, isu-isu tentang budaya, dan lingkungan yang relevan, serta memperdalam kesadaran kritis mereka terhadap masalah-masalah lainnya. Kemudian ada mendorong partisipasi aktif dalam masyarakat. Hal ini mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam komunitas mereka dan berkontribusi pada perubahan sosial melalui proyek seni yang berbasis komunitas. Mengembangkan kemudian mengembangkan keterampilan berpikir. Kemudian kita akan membahas tentang karakteristik utama dari SAIA ini.
Yang pertama ada keterlibatan sosial. Itu dibagi menjadi dua, yaitu proyek komunitas yang mengembangkan proyek seni melibatkan komunitas lokal, mendorong siswa untuk bekerja sama dengan anggota masyarakat dalam menciptakan karya seni yang relevan. Kemudian yang kedua ada pengembangan kesadaran diri sosial. Ini menggunakan seni untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu sosial seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, lingkungan, dan budaya. Kemudian ada pembelajaran berbasis proyek atau PBL. Hal ini mendorong siswa untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah sosial melalui proyek seni. Kemudian kolaborasi dan partisipasi ini dapat mengajarkan siswa untuk berkolaboratif dan partisipasi melalui kerja tim dan interaksi dengan berbagai pemangku lainnya. Kemudian kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari SAIA. Kita akan membahas tentang kelebihan SAIA terlebih dahulu, yaitu SAIA ini yang pertama kesadaran sosial lebih tinggi, peningkatan keterampilan berpikir kritis, dan keterampilan komunikasi dalam kolaboratif. Kekurangan dari SAIA-nya ini keterbatasan sumber daya, kurikulum yang padat, serta kesulitan dalam penilaian. Bagaimana sih penerapan dari SAIA ini? Perencanaan dan pengembangan kurikulum, pengembangan keterampilan dan kesadaran, serta pembelajaran berbasis proyek. Kemudian kita akan membahas tentang PCIA. PCIA atau Visual Culture Art Education adalah pendekatan dalam pendidikan seni yang menekankan pada pemahaman dan analisis budaya visual yang ada di sekitar kita. PCIA ini mengakui bahwa kita hidup dalam masyarakat yang sangat visual, di mana gambar dan media memainkan peran penting dalam membentuk persepsi dan pemahaman kita tentang dunia. Kemudian tujuan dari PCIA. PCIA ini bertujuan untuk membekali siswa dengan keterampilan untuk mengkritisi, memahami, dan memproduksi berbagai bentuk visual yang mereka temui sehari-hari. Kemudian kita akan membahas tentang karakteristik dari PCIA. Berbagai aspek karakteristik yang menekankan penggunaan media visual dan seni budaya sebagai alat untuk memahami dan menginterpretasikan dunia modern. PCI tidak hanya meningkatkan keterampilan artistik siswa, tetapi juga dapat membantu mereka membangun pemahaman yang lebih dalam tentang dunia yang dihadapi oleh generasi pada abad ke-21. Kelebihan dari PCIA ini yang pertama dapat relevansi dengan dunia modern, kemudian dapat pengembangan keterampilan kritis, serta pengembangan identitas dan ekspresi diri. Kemudian kekurangan dari PCIA itu sendiri yaitu tentang tantangan dalam penilaian, kemudian keterbatasan sumber dayanya, kemudian keterbatasan waktunya juga. Terus penerapan PCIA ini, langkah pertama penerapan PCIA adalah melakukan perencanaan kurikulum, pengembangan keterampilan siswa, serta evaluasi dan refleksi. Nah, kemudian selanjutnya itu kita akan membahas tentang MIA. Apa sih MIA pada konteks pembelajaran abad ke-21? MIA atau Media Arts Education adalah pendekatan dalam pendidikan seni yang menekankan penggunaan media digital dan teknologi dalam eksplorasi pembelajaran dan ekspresi seni. Tujuan dari MIA itu sendiri dalam pembelajaran abad ke-21 adalah untuk memastikan bahwa proses pendidikan dan pembelajaran memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan dan relevan dengan kebutuhan zaman. Karakteristik dari MIA ini
yang karakteristik utamanya itu mencerminkan prinsip-prinsip penilaian kualitas pendidikan yang efektif dan relevan. Kelebihan dari MIA ini, yang pertama ada interpretasi yang sederhana, tidak sensitif terhadap outlier, dan akurasi kesesuaian. Kemudian kekurangan dari MIA-nya itu tidak memperhitungkan arah kesalahan, kurangnya sensitif terhadap perubahan kesalahan kecil, dan tidak memberikan penalti besar untuk kesalahan besar. Kemudian yang slide terakhir itu bagaimana penerapan MIA. Dari menganalisis performa siswa hingga mengembangkan kurikulum berbasis data, itu membantu untuk memastikan bahwa model prediktif yang digunakan dalam pendidikan memberikan hasil yang sangat akurat dan dapat diandalkan, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas dan efektivitas pembelajaran. Oke, karena ini sudah saya terakhir, saya sudah cukupkan saja presentasi saya pada hari ini. Saya ingin meminta maaf jika saya ada salah pengucapan, kurangnya informasi, atau berlibetnya saya ketika presentasi. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada eh, dosen mata kuliah Manajemen Pendidikan Seni Rupa, yaitu Ibu Ayu Pratiwi Nindya, SPD MPD, serta Bapak dosen Ihsan, SPD MSN. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.